Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik bangkit dari kegagalan. Ada cerita di sebuah kota ada satu toko kamera yang sangat terkenal. Pemilik toko merekrut seorang tukang servis kamera karena mereka kekurangan tenaga kerja. Pada awalnya, pekerja baru ini dibimbing oleh seorang senioritas untuk mempelajari teknik servis dan reparasi kamera. Tetapi staf baru ini tidak senang karena mendapatkan gaji magang yang sedikit selama percobaan dapat kerja barunya. Dan dia memikir untuk mendapat uang sampingan. Maka di saat senior ini tidak mengetahui, dia selalu meminta pelanggan toko menggunakan suku cadang yang lebih mahal. Maka dia bisa mendapatkan selisih harga. Lalu dia meminta komisi dari penjual suku cadang toko ini. Seiring waktu, senior ini menemukan bahwa pelanggan lama yang datang hari demi hari semakin berkurang. Tidak lagi mencari dia untuk mereparasi kamera. Dan beberapa pemasok barang itu juga mulai menolak untuk memasuki barang-barang ke toko mereka. Setelah bertanya-tanya, senioritas ini mengetahui bahwa staf baru ini telah melakukan tindakan yang tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan dan menyebabkan bisnis di toko semakin menurun. Pemilik toko ini awalnya berencana untuk langsung memecat staf baru ini. Tetapi senior ini berkata bahwa dia ingin memberikan kesempatan supaya dia bisa berintrospeksi. Kemudian, pemilik toko dan senior ini menyamar sebagai penjual dan pelanggan yang mau memasuki barang dan datang untuk reparasi. Mereka juga berharap bahwa staf baru ini tidak lagi memakai cara yang tidak jujur setelah dia ditegur. Namun, staf baru ini dalam sekejap sudah mengenali bos dan senioritasnya yang menyamar. Dia tahu bahwa tindakan ketidakjujuran yang telah dia lakukan telah terungkap. Tetapi hatinya tergerak bahwa bos dan seniornya tidak memecatnya secara langsung, tetapi memilih untuk memberinya kesempatan. Dan dia juga berjanji bahwa dia tidak akan lagi menggunakan cara yang tidak benar untuk bekerja. Dia akan bekerja keras dan sesuai dengan peraturan, dan juga akan mengembalikan semua selisih uang kepada semua pihak yang terlibat. Teman-teman, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda mengetahui kesalahan, Anda bisa mengintrospeksi diri dan memperbaiki kesalahan. Menyadari kesalahan bukan hanya tentang menyesalinya di dalam hati dan tidak melakukan tindakan apa-apa, tetapi harus ada tindakan yang loyalitas untuk memperbaiki kesalahan. Tukang reparasi di dalam cerita ini menggantikan kerugian kepada semua pihak dari apa yang telah didapatkan secara tidak benar. Dengan demikian, ia telah bertindak benar untuk memulihkan kesalahannya. Di dalam Alkitab, ada seorang kepala pemungut cukai bernama Zakheus. Dia bertanggung jawab untuk memungut pajak. Dalam latar belakang sosial pada zaman itu, para pemungut pajak sering memungut pajak yang berlebihan dari rakyat jelata dan masuk ke kantong mereka sendiri. Dan Zakheus sendiri juga adalah seorang yang kaya, tetapi dia tidak disukai oleh semua orang, sehingga dia dikucilkan. Namun, ketika dia mendengar bahwa Yesus mau berkunjung dan menumpang ke rumahnya sebagai tamu, dia bersukacita karena Yesus menerima dia. Oleh karena itu, dia langsung berjanji kepada semua orang di depan umum bahwa dia akan menyumbangkan setengah dari hartanya kepada orang miskin dan membayar 4 kali lipat kepada orang yang telah dirugikan dia. Terlihat bahwa Zakheus menyesali perbuatannya dan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahannya. Penyesalan terhadap kesalahan bukan hanya sekedar ucapan, tetapi penyesalan itu berarti dan hidup kalau ada tindakan yang nyata untuk memperbaikinya. Teman-teman terkasih, apakah Anda mengharapkan Tuhan membantu Anda untuk berani menghadapi kesalahan dan meminimalkan dampaknya? Setiap tindakan introspeksi yang nyata adalah cara paling efektif untuk memperbaiki kesalahan. Hari ini, Tuhan mau memberkati Anda. Ketika Anda bersedia membawa kesalahan Anda di hadapan Tuhan dan mengambil hikmat dari Tuhan,
Anda akan mendapatkan hikmat dan cara yang paling benar untuk mengatasi kesalahan. Tuhan juga akan memberikan hati yang berani, sehingga ketika menghadapi kesalahan, kamu dapat mengatasi segala ketakutan, kesulitan, dan kelemahan. Dan hidupmu akan dipupuk oleh pengalaman, sehingga kamu dapat menjalani kehidupan yang benar dan terus berkembang, dan mencapai kehidupan yang sukses dan bahagia. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar.